Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Seperti pepatah Bali mengatakan, weruh ring rupa tan weruh ring aran. Tahu dengan wajahnya tapi tidak kenal dengan namanya. Perkenalkan, saya IKD Agus Dwipa Yoga, kelas 1A Pagi Denpasar, SAPBB, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama, dengan nomor absen 10 dan NIM 2111021011. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas pesan Dharma tentang toleransi dalam moderasi beragama melalui ajaran agama Hindu. Tentu umat sedharma yang berbahagia sekalian sudah tidak asing lagi dengan kata toleransi. Benar sekali, toleransi merupakan salah satu sikap saling menghargai dan saling menghormati antar individu, antar umat, antar kelompok dalam lingkup masyarakat, serta dalam lingkup lainnya. Saudaraku sekalian yang berbahagia, jika kita mendengar tentang moderasi beragama, sungguh merupakan hal yang tidak asing lagi jika kita dengar. Benar sekali, moderasi beragama merupakan suatu cara pandang seseorang di mana seseorang melakukan praktik-praktik agama yang pada dasarnya merupakan esensi-esensi pengamalan ajaran-ajaran keagamaan. Tentu dalam melaksanakan keagamaan itu sendiri, masyarakat pada umumnya berpatokan dengan suatu aturan yang bersumber pada ajaran-ajaran suci masing-masing agama. Melalui moderasi beragama, adapun konsep utama dari moderasi agama itu sendiri, di mana terhadap moderasi beragama tersebut terciptanya suatu toleransi di mana sebagai salah satu cara terbaik untuk mengatasi perbedaan di antara agama satu dengan agama yang lainnya. Dengan demikian, toleransi beragama merupakan salah satu cara di mana dapat menghadapi radikalisme agama yang dimana dapat mengimbas pada kehidupan persatuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti yang kita ketahui bersama, di Indonesia sendiri terdapat berbagai agama. Tentu itu menimbulkan suatu perbedaan tersendiri. Namun, dari serangkaian banyaknya agama di Indonesia, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu memuja Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dengan memuja Tuhan Yang Maha Esa, tetapi keberadaan moderasi beragama tentunya memiliki peranan yang khusus dan juga walaupun memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri melalui sebutan-sebutannya masing-masing. Sikap toleransi beragama tersebut merupakan cikal bakal seseorang atau masyarakat pada umumnya
melakukan sikap saling menghormati, saling menghargai terhadap agama dan kepercayaan orang lain. Tanpa kita sadari, saudaraku sekalian, kita secara tidak sengaja sudah mampu memuliakan agama kita sendiri. Begitu juga sebaliknya. Tata kehidupan beragama di Indonesia sendiri telah dilindungi oleh peraturan-peraturan yang ada dalam suatu daerah. Tentunya disesuaikan dengan ajaran agama serta adat istiadat dalam suatu daerah tersebut. Seperti halnya umat beragama Hindu dapat melaksanakan kegiatan beragama Hindu sesuai ajaran suci dalam agama Hindu. Sumber suci ajaran agama Hindu adalah Pustaka Suci Weda serta susastra suci Hindu yang telah dijadikan pedoman dan tuntunan hidup beragama secara rutin dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Hindu. Salah satunya ajaran bakti umat Hindu melalui 5 persembahan suci yang disebut dengan Panca Yajna. Tujuan agama Hindu adalah mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan jasmani. Dalam Pustaka Suci Weda disebutkan Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma. Agama atau dharma itu ialah untuk mencapai moksa atau kebahagiaan rohani, dan jagadita yang artinya mencapai kebebasan jiwatman terhadap kebahagiaan duniawi. Untuk mencapai hal tersebut, agama Hindu menjabarkan menjadi 3 kerangka dasar, yaitu tatwa atau filsafat, etika atau susila, serta upacara atau ritual. Masyarakat Hindu di Bali dalam kehidupan sehari-harinya selalu berpedoman pada ajaran agama Hindu, warisan para leluhur Hindu di Bali, terutama dalam pelaksanaan upacara ritual dalam falsafah Trihita Karana. Trihita Karana artinya 3 keharmonisan yang menyebabkan adanya kehidupan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, serta hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitar. Dalam pelaksanaannya, tetap berlandaskan dengan ajaran-ajaran agama Hindu, dan dalam kegiatan upacara keagamaan selalu berpatokan pada Panca Yatnya. Panca artinya 5, dan yatnya artinya upacara persembahan suci yang tulus ikhlas ke hadapan Tuhan, yang dimana istilah Balinya yaitu disebut dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Adapun pelaksanaan Pancayatnya yang terdiri dari upacara Dewayatnya. Dewayatnya merupakan upacara pemujaan atau serta persembahan suci yang tulus ikhlas ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Adanya pemujaan ke hadapan dewa-dewi atau para dewa karena beliau yang dianggap mempengaruhi dan mengatur gerak kehidupan di dunia ini. Salah satu dari contoh upacara Dewayatnya adalah Hari Raya Saraswati, yaitu upacara suci yang dilaksanakan oleh umat Hindu untuk memperingati turunnya ilmu pengetahuan yang dilaksanakan setiap 210 hari sekali, yaitu pada hari Sabtu yang di kalender Bali disebut Saniscara Umanis Woku Watu Gunung. Yang kedua yaitu upacara Buteyatnya. Upacara Buteyatnya merupakan pemujaan serta persembahan suci yang tulus ikhlas ditunjukkan ke hadapan Butekala, yang tujuannya untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan Butekala dan memanfaatkan daya gunanya. Salah satu contoh upacara Buteyatnya adalah upacara Tawur Kesange, yaitu upacara menjelang Hari Raya Nyepi. Yang ketiga yaitu upacara Manusayatnya.
upacara manusiatnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas dalam rangka pemeliharaan, pendidikan, serta penyucian secara spiritual terhadap seorang sejak terwujudnya jasmani di dalam kandungan sampai akhir kehidupan ini. Adapun contoh dari upacara manusiatnya yaitu upacara mentatah atau upacara potong gigi, yang merupakan konsep siklus hidup baik dari bayi di dalam kandungan, lahir hingga perkawinan, atau hingga terjadinya upacara pawiwahan atau pernikahan. Yang keempat yaitu upacara pitrayatnya. Upacara pitrayatnya adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dilaksanakan dengan tujuan penyucian dan merelina serta penghormatan terhadap orang yang telah meninggal menurut ajaran agama Hindu. Yang dimaksud dengan merelina, kremasi menurut ajaran agama Hindu adalah merubah suatu wujud demikian rupa sehingga unsur-unsurnya kembali kepada asal semula Sang Pencipta. Yang terakhir yaitu upacara resiatnya. Resiatnya merupakan upacara persembahan suci yang tulus ikhlas sebagai penghormatan serta pemujaan kepada para resi yang telah memberi tuntunan hidup untuk menuju kebahagiaan lahir batin di dunia dan di akhirat. Demikianlah upacara pancayatnya dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali sampai sekarang, yang mana semua aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat Hindu di Bali selalu didasari oleh yatnya, baik kegiatan di bidang sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, serta bidang-bidang lainnya. Agama Hindu yang merupakan warisan dari para leluhur Hindu di Bali. Melalui moderasi hidup beragama merupakan tata cara kehidupan beragama yang kondusif, aman, nyaman, tentram, damai, rukun, harmonis, penuh toleransi, dan memiliki pribadi beragama yang ramah tamah. Kemudian filosofi moderasi beragama Hindu adalah tata kehidupan beragama yang didasari oleh ajaran agama Hindu sesuai dengan Pustaka Suci Weda dan Susastra Suci sebagai pedoman atau tuntunan hidup beragama Hindu secara mudah, praktis, dan aman. Nah, demikianlah saudaraku yang berbahagia sekalian, pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tenhana wong swasta anulus, tidak ada manusia yang sempurna. Jikalau terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang saya sampaikan, ataupun yang tidak berkenan di hati para saudaraku sekalian, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai akhir kata, saya aturkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.